Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali lagi di mata kuliah struktur data. Jadi di minggu ini pokok pembahasannya adalah tentang Q. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai stack atau tumpukan, jadi minggu ini kita ke metode yang lainnya, yaitu Q. Apa itu Q? Q dalam bahasa Indonesia itu artinya antrian, ya. Nah, Q adalah struktur linear yang mengikuti urutan tertentu di mana operasi dilakukan. Pola urutnya adalah first in, first out, atau disingkat dengan FIFO. Oke, dari artinya saja ya, dalam bahasa Indonesia ini, kalian sudah bisa mungkin menggambarkan bagaimana pola dari Q ini, karena Q atau antrian ini mungkin sering kita lakukan atau juga sering kita lihat ya di kehidupan sehari-hari. Nah, perbedaannya antara tumpukan dan antrian adalah dalam penghapusan datanya, di mana dalam tumpukan yang dihapus adalah item yang paling baru ditambahkan, sedangkan dalam antrian yang dihapus adalah item yang paling terakhir ditambahkan. Ya. Jadi item yang paling terakhir ditambahkan itu adalah item yang akan dihapus. Oke, ilustrasinya bisa kalian lihat. Nah, jadi di sini kita melihat pola yang baru, di mana di sini ya pola yang kita gunakan untuk Q ini menggunakan FIFO atau first in first out, artinya data yang pertama kali masuk itu akan yang pertama kali juga keluar dari antrian. Oke, jadi di sini kita akan mengenal istilah-istilah baru ya. Nah, ini gambarannya ya. Gambarannya dari data antrian itu. Sini ada istilah namanya NQ ya. Kemudian di sini ada namanya DQ. Nah, ini adalah bagian depan dari datanya, ini bagian belakang dari datanya. Oke, di sini bagian depan ya ada angka 2 ya. Kemudian di sini ada proses ya, ada metode yang dijalankan. DQ itu mengeluarkan data yang paling depan ya di sini. Yang depan kita keluarkan. Nah, kemudian pada saat kita gunakan metode NQ, maka ini akan menambahkan data baru ya, di sini 7 akan ditambahkan di urutan paling belakang. Nah, jadi ini ibaratnya seperti sebuah gerbong ya, Nah, pada saat kita DQ ya, dia akan atau kita hapus datanya, dia akan menghapus data yang ada di depan gerbongnya. Kemudian pada saat kita menambahkan, dia akan menambahkan data yang ada paling akhir dari gerbong itu. Jadi ibaratnya seperti itu. Atau kalian punya perumpamaan yang lainnya ya, yang bisa menambah pemahaman kalian. Oke. Untuk deklarasinya mungkin ini polanya mirip dengan stack ya dan ArrayList. Jadi di sini kita hanya mengubah saja ya. Di kelas yang kita gunakan adalah kelas Q, kemudian di sini ada nama objeknya ya sama dengan new Q. Oke. Nah, kita lihat operasi apa saja yang bisa kita gunakan di sini ya. Yang pertama ada NQ, digunakan untuk menambah item pada posisi paling akhir ya. Kemudian ada DQ, digunakan untuk menghapus item pada posisi paling awal. Kemudian ada pick, digunakan untuk melihat data paling akhir. Ya, ini pick ini digunakan untuk melihat data yang paling akhir. Kemudian ada count, ya count ini untuk menghitung jumlah seluruh data yang ada pada objeknya. Kemudian clear ini digunakan untuk menghapus seluruh data. Oke, jadi kita bisa lihat ya bagaimana visualisasinya menggunakan, di sini saya
akses di visualgo.net ya. Kita akan visualisasikan prosesnya. Jadi di sini kita mencoba untuk menambahkan data terlebih dahulu. Kita akan enq ya, enq, kemudian klik tombol go. Nah, kita lihat ya. Jadi di sini akan menambahkan di posisi paling akhir ya. Hal ini dalam bahasa Indonesia itu buntutnya. Buntutnya ini adalah kepalanya. Nah, jadi di paling akhir ini ya, di buntutnya dia akan menambahkan datanya. Nah, berarti pada saat kita deq, maka dia akan menghapus data yang paling depan ya, di sini atau di bagian kepalanya. Kita deq, nah dia akan menghapus data yang paling depan. Oke, kemudian kita coba metode pick. Nah, dia akan menandai ya data yang ada pada kepala ya, di sini pada bagian depan, yaitu data 83. Nah, itu adalah visualisasinya. Bagaimana contoh programnya ya? Mungkin saya tidak akan mengetik ulang ya, karena ini contoh programnya mirip dengan pertemuan sebelumnya di Stack ya. Jadi saya akan jelaskan saja bagaimana ya, dan apa saja yang dirubah ya, dirubah dari kode ini. Oke, jadi kita ke .NET Vida. Oke, jadi kita perlu merubah ya kelas yang digunakan. Yang tadinya kita gunakan stack, di sini kita ubah menjadi queue. Kemudian di sini kasusnya juga kita rubah, tadinya di sini kartu, kita gunakan di sini pelanggan ya, karena antrian ini biasanya adanya di pelayanan ya, di pelayanan seperti di Grapari ya, kemudian di Puskesmas dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini kita gunakan objeknya pelanggan ya, kemudian new queue berarti ini artinya objek yang baru ya, kita buat objek baru namanya pelanggan. Oke, di sini ada atas titik 2, ini adalah tujuan dari fungsi goto ya yang ada di bawah. Jadi goto atas ini artinya pada saat dia mencapai sintak yang ini ya, di line 50, maka dia akan kembali lagi ke line 8 ya. Jadi ini adalah tujuan dari fungsi goto. Oke, kemudian di sini ya, ini menu yang akan tampil. Jadi ada 4 menu, kita ganti yang tadinya di sini pop ya, maaf yang tadinya di sini push ya, kita ganti enq, kemudian di sini yang tadinya pop jadi deq, kemudian pick tetap ya, kemudian tampilkan juga tetap. Oke, di sini kita ambil data dari user menggunakan console readline ya, kita konversikan menjadi integer, lalu kita masukkan ke dalam variabel a, lalu kita lanjutkan lagi di syntax switch. Ya, syntax switch ini di sini akan membandingkan dan memilih mana ya pilihan yang valid ya, pilihan yang valid. Jadi A ini akan dibandingkan dengan angka 1 ya. Jika yang dipilih oleh user 1 ya, maka di sini artinya 1 ini apakah sama dengan 1 ya. Jika iya, maka ini yang berjalan. Ya, jika iya, maka ini yang berjalan. Jadi di sini akan tampil masukkan nama pelanggan. Jadi kalau misalnya kita pilih menu enq, maka kita diminta untuk memasukkan nama pelanggan. Oke, kemudian kita gunakan metode enq-nya ya. Jadi apa yang dimasukkan di sini akan ditambahkan ke dalam objek pelanggan. Nah, kemudian case yang kedua ya, ini adalah menu deq. Menu deq ini kita sebelum melakukan penghapusan data, kita cek terlebih dahulu. Jadi menggunakan di sini ada count ya. Count, apakah datanya ada ya, lebih dari 0, maka kalau misalnya datanya ada, baru kita bisa hapus. Kalau tidak ada, ya tidak bisa ya. Jadi di sini tidak saya tambahkan di queue, jadi di sini hanya tampil pesan saja bahwa pesannya di sini gagal ya. Data pelanggan itu tidak ada. Kemudian di case ketiga, di sini ada proses deq juga. Maaf ya, proses pick. Jadi di sini proses pick, kita akan melihat data yang ada paling awal ya, di bagian paling kepala ya gitu ya. Kemudian kita tampilkan di sini
Nah, sama seperti case yang kedua, kita perlu melihat ya datanya ada atau tidak ada. Kita gunakan count juga di sini ya. Ketika ada maka kita bisa tampilkan, jika tidak ada di sini kita tampilkan pesan bahwa pelanggannya tidak ada. Di case keempat ini menampilkan seluruh data, kita gunakan for each ya, for each string i in pelanggan, artinya setiap item dari pelanggan ya, ini tipe datanya string, kita tampilkan semuanya. Oke. Kemudian default ini jika yang kita pilih itu misalnya angka 5, 6, 7, maka yang akan tampil di sini pilihan tidak terdaftar karena tidak ada di dalam menu yang kita buat. Oke. Ini ya, tekan enter. Ini sebenarnya saya gunakan untuk menahan dulu ya pada saat dia menampilkan data, jadi programnya tidak langsung berhenti. Maka kita tahan dulu ya menggunakan cursor readline. Dan jika di Visual Studio biasa kita gunakan cursor read key, di sini kita bisa menggunakan cursor readline ya. Oke, karena di sini tidak terhubung dengan interface keyboardnya ya, jadi read key ini tidak bisa digunakan. Kemudian di sini kita kosongkan layarnya ya, kosongkan layarnya, lalu kita kembali lagi ke atas, jadi program ini akan berulang. Oke, jadi inilah program dari Q ya, kalian bisa coba di rumah, kalian bisa lihat sintaksnya ada di bagian example sini ya, kalian bisa lihat sini sintak lengkapnya. Nah, kalian coba ya, jika ada pertanyaan boleh kalian tanyakan ke saya ya melalui Edmodo atau melalui WhatsApp. Oke, untuk pertemuan kali ini ya sekian saja ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.